Oh yeah. I forgive dirimu untuk semua ini dan itu. Oke, seluruhnya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat channel Rumah Bercerita? Tentunya semoga sehat selalu ya. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi Islamic Parenting dan tentunya semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semuanya. Kita hari ini akan melanjutkan materi terkait mengajarkan anak memahami antara kebutuhan dan keinginan. Ya, tentunya apa yang hari ini kita lakukan semoga bagian dari ikhtiar kita untuk terus menyolehkan, juga bekerja sama dengan putra-putri kita gitu, karena tentunya mereka adalah orang yang akan kita harapkan membantu kita di masa yang akan datang. Oke, yang pertama adalah dimulai dari ngobrol. Misalkan anak ingin dibelikan sepatu baru, padahal sepatu yang ada masih banyak di rak sepatu. Anda bisa mengajukan pertanyaan, mengapa sih dia mau membeli barang tersebut? Apakah ada manfaatnya? Atau adakah hal lain yang lebih dibutuhkan untuk dibeli? Sehingga anak bisa berpikir mengenai hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan jumlah uang yang setara dengan harga sepatu tersebut. Jadi tentunya yang pertama kali adalah mengkomunikasikan, karena tentunya mereka harus diberikan informasi apakah membeli barang itu suatu hal yang harus dibeli sehingga ini sebuah kebutuhan, apakah ada barang yang memang masih bisa digunakan. Nah, tentunya ini anak bisa berpikir dan bisa untuk mencari alternatif apabila ternyata barang yang diinginkan sudah ada. Oke, itu yang pertama, dimulai dari ngobrol, bertanya apa sih tujuannya gitu. Yang kedua adalah berikan contoh konkret. Bisa dengan menjelaskan mana yang dia butuhkan dan mana yang hanya berupa keinginan dengan konkret. Misalnya harga barang yang diinginkan itu sebanding dengan uang SPP sebulan di sekolahnya. Maka tentunya misalnya anak punya keinginan, lalu disampaikan mana yang dibutuhkan untuk bulan ini, mana yang harus lebih didahulukan, diprioritaskan di bulan ini. Nah, misalnya kalau di sini adalah dia menyampaikan dengan terkait uang SPP sebulan di sekolahnya, maka tentunya ini lebih penting gitu ya, mana keinginan dan mana kebutuhan. Selanjutnya adalah jadi contoh yang baik. Ingat, anak adalah cerminan dari orang tuanya. Kalau orang tua tidak mencontohkan membeli hal-hal di luar kebutuhan dan keinginan yang diutamakan, maka anak bisa belajar memahaminya. Maka kita pun berusaha mencontohkan bahwa kita hanya membeli hal-hal yang dibutuhkan. Kita tidak membeli barang-barang atau hal-hal yang di luar kebutuhan dan keinginan. Karena tentunya anak akan melihat apa yang hari ini kita beli atau apa yang hari ini kita butuhkan, sehingga mereka memahami kenapa ini membeli, kenapa ini dibeli, kenapa ini tidak dibeli. Selanjutnya adalah ajak anak berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Aktivitas ini bisa membantu anak memahami tentang nilai uang. Misalnya jumlah uang yang mau dipakai untuk membeli barang idamannya itu bisa dipakai untuk membeli makan siang orang lain yang lebih membutuhkan untuk beberapa hari. Nah, di sini anak-anak diajarkan untuk berempati dan tentunya bersimpati gitu, karena kita harus pahamkan terkait kenapa sih kita jangan dulu beli barang,
Karena bisa jadi kalau uang itu digunakan untuk orang lain, maka itu bisa lebih dibutuhkan dibandingkan dengan kita sekarang, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi sampaikan bahwa ada kok yang lebih membutuhkan dari uang ini. Kalau kita masih ada yang barang yang bisa digunakan, maka lebih baik bisa jadi uang itu pun diberikan atau dibagikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Yang berikutnya adalah ajarkan anak mengatur keuangan. Untuk anak yang sudah diizinkan memiliki uang saku, maka Anda bisa ajarkan dia untuk mengatur uang jajannya. Misalnya sekian persen untuk ditabung, sekian persen untuk dijajan, dan sekian persen untuk sedekah. Sehingga anak belajar mengatur keuangan. Karena mengatur keuangan sejak kecil tentunya itu lebih dini dan lebih mampu untuk mengklasifikasikan ketika di usia dewasa. Ya, sahabat semuanya, itu cara mengajarkan anak memahami antara kebutuhan dan keinginan. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran tentunya dalam menjaga anak-anak kita, karena proses pendidikan itu ya lahir dari kita sebagai orang dewasa. Saya simpulkan, yang pertama dimulai dari ngobrol, jangan lupa, jangan sungkan. Yang kedua, berikan contoh yang konkret ya. Berikan contoh yang konkret. Yang ketiga, jadikan contoh yang tepat. Yang berikutnya adalah ajarkan anak berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Yang berikutnya adalah ajarkan anak mengatur keuangan. Ya, semoga bisa memberikan kemanfaatan khususnya buat saya yang memang hari ini terus belajar untuk menjadi orang tua, dan tentunya bagi teman-teman semuanya, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Karena kalau belum menikah ini bagus untuk keilmuan setelah menikah. Bagi yang sudah menikah maka ini pun bagus, karena tentunya kita berharap setiap orang memiliki anak dan punya cahaya mata hatinya, sehingga kita pun mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa terus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.